Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuryanto dari mahasiswa Islam Anur Lampung, Prodi MPI, yang mana kali ini kami melakukan PPL Mandiri yang berlokasi di Yayasan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Sakulung di Batang. Nah, untuk tugas yang kami lakukan, yakni kami di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Batam, kami mendapat amanah atau tugas yaitu menjadi pengawas, lalu yang berangkat pengawas, auditor dan verifikator dalam proses renovasi masjid yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Oke. Untuk nama masjidnya adalah Masjid Ibadur Rahman. Oke. Kita tengok sebentar. Kalau itu, ini bangunan sekolahnya. Ini sekolahnya. Ini masjidnya. Ini masjid pondok. Oke, kita tunjukkan ini. Mereka sudah memiliki sertifikat arah kiblat. Nah, selanjutnya kita menunjukkan area mana yang direnovasi. Ya. Ini area yang direnovasi ya. Ini kemarin gambar awalnya ini adalah area void atau area kosong ya. Area kosong. Jadi kalau secara gambar masjid ini lantai 1 untuk sholat para santri, lalu lantai 2 itu untuk belajar, lantai 3 adalah untuk kantor ya. Nanti kita akan jelaskan step-step selanjutnya dalam renovasi ini ya. Jadi untuk menutup ini ternyata tiangnya itu diperkirakan tidak akan mampu menahan beban beban dak beton. Jadi perlu ini. Nah ini. Oke, ini tiang tambahan ya. Ini tiang tambahan. Oke, ini warna putih, bawaan asli ini tiang suntikan tambahan. Setelah kami berdiskusi dengan 2 orang ahli sipil ya yang sudah sertifikasi, mereka minta bahwa tiangnya itu harus disuntik ya. Oke, kita tunjukkan. Oke. Mungkin ini kurang jelas ya. Jadi ini di bawah lantai ini dibor lagi dan ini. Oke, bisa ditengok. Tangan saya mana ini suntikan. Ini tembok asli ya. Jadi ini dikasih disuntik lagi. Ada 6 titik. Ujung sana, satu sisi ini ada 3, lalu sisi sana ada 3. Jadi dalam proses penyuntikan tadi, kami selaku pengawas dan auditor memastikan bahwa proses tadi dilakukan dengan benar. Lalu ini juga ini sewa namanya staging untuk menahan beton tadi. Kenapa nggak pakai kayu? Itu juga didiskusikan oleh para panitia dan pelaksana lapangan, bahwasanya kalau kita pakai kayu itu kosnya lebih tinggi. Kos secara bahan kayunya tinggi, lalu proses pemasangannya juga lama. Jadi secara perhitungan dia lebih banyak. Sedangkan ini kemarin kita sewa namanya staging ini sebanyak 25 set ya. Jadi nanti ada staging, ada ujek sama apa yang di atas tuh namanya. Jadi ada 3 set itu. Semua sewanya sekitar 2.500.000 itu selama 1 bulan. Oke, sekarang kita menuju area atas ya. Jadi ini ya, ketika sudah dicor ya, itu berdasarkan data itu dia harus menunggu paling setidaknya adalah 14 hari. Ya, dia kan pakai ready mix atau cor yang pakai molen itu. Dia nggak boleh 2 hari 3 hari, tapi dia setelah
minimal 14 hari. Itu boleh dicabut kalau itu nanti terjadi retakan. Oke, kita menuju sisi atas pemeriksaan. Kita tutup dulu. Oke, kita berjalan. Terus proses pembongkaran the casting, insyaallah. Oke, baik, kita menuju ke lantai 2. Assalamualaikum. Buat laporan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat laporan. Oh, siap. Oke, kita sudah ke lantai atas. Ya. Jadi untuk memastikan itu, nah ini harus ada apa yang namanya nih? Angkur ya. Angkur ini untuk mengikat bata dengan tiang. Kalau nggak pakai ini, itu nanti menyebabkan sambungan akan retak ya. Jadi ini posisi di lantai 2. Oke, terima kasih. Ini yang kemarin dicor ya, luasannya adalah 6 kali 10 meter ya. Lalu tiangnya ini setelah pengecoran nanti akan dilanjutkan ini. Jadi proses nggak bisa sekali jalan. Ini pemasangan tiang, tapi juga memastikan bahwa berdasarkan standar SNI itu jaraknya adalah 15 sampai 20 cm. Kita pastikan sebagai petugas yang bertanggung jawab pada auditor sama pengawas, kita pastikan bahwa cincin ini semua sudah diikat, lalu besinya itu benar ya, lebarnya jaraknya juga benar. Oke. Nah, untuk ini tiang ini kalau dicor tuh boleh dibongkar sekitar 2 hari ya, insyaallah. Oke. Oh ya, oke. Ya. Oke, kami juga berkomunikasi dengan para pekerja di lapangan apa yang diperlukan. Ya, tadi disampaikan bahwa pemasangan casting ya. Pemasangan casting itu tripleknya harus dilapisi dengan oli untuk memudahkan nanti pembongkarannya. Ya, seperti ini olinya. Oli bekas saja, tapi kodarul ini udah habis, beliau pesan harus dikasih oli. Kalau nggak dikasih oli nanti ketika membongkar itu nanti bisa rusak cornya. Ini juga ini nanti akan dipasang ya, mereka harus lembur karena udah melalui, harusnya udah selesai tapi belum siap dari target yang ditentukan. Ini juga nanti tiangnya akan dipasang insyaallah. Ini kami juga udah periksa, ini jaraknya adalah tadi disebutkan 15 sampai 20 cm. Lalu ini besinya besi ulir, besi 14 yang full, lalu ini besi 8 yang full ya, nggak boleh pakai banci. Dan kita harus memastikan cincin ini semua kondisi harus diikat. Kalau nggak diikat nanti berpengaruh, karena ini area struktur, harus benar-benar ya, insyaallah. Nah, kita juga tadi sudah disampaikan memastikan bahwa tiang setiap 40 cm ada apa ini namanya, angkurnya. Ini untuk ngikat batako. Jadi ini rencananya kalau secara gambar adalah 3 lantai, tapi melihat strukturnya itu ternyata nggak bagus, jadi dicukupkan hanya untuk 2 lantai saja. Jadi kita memastikan bahwa tiang ini benar-benar dikerjakan dengan benar, bahannya pakai bahan yang kalau besinya besi yang ori, yang asli, yang SNI, bukan yang bahasanya kalau di Batam tuh besi banci ya. Nah, karena dia Batam itu pulaunya kecil, nanti dekat sama laut, nanti ditakutkan nanti ada mudah korosi besinya. Oke, demikian yang bisa kami laporkan. Semoga proses pembangunan masjid ini berjalan dengan lancar. Dan kami tambahkan bahwa pembangunan masjid ini berasal dari donasi para jamaah kaum muslimin ya. Jadi kita buka donasi, 1 tiang itu harganya kemarin 3 juta ya, 1 tiang 3 juta. Lalu siapa yang ingin berdonasi
silakan transfer di rekening yang dimiliki oleh masjid, dan rekeningnya udah atas nama masjid. Jadi prosesnya masih banyak lagi, nanti membuat ruang di sini, nanti yang sebelah kanan untuk kantor DKM, sebelah kiri untuk kantor BMJIS, Badan Manajemen Zakat Infak Sedekah. Lalu yang di tengah nanti kemungkinan dibuat untuk media sama dibuat rapat, insya Allah. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.